Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedayanipun ingkang kula hormati utaminipun para habaib Habib Ahmad Syarif bin Abu Bakar Maula Khilah, Habib Ali bin Utsman Ba'akil, ya para habaib sanesipun Kang Rawuh, para sesepuh bini sepuh, para rama kiai, taminipun keluarga besar saking almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Rama Kiai Abdullah Sa'ad, taminipun ayahanda beliau Bapak Haji Ahmadi, Ali Ahmadi, dan juga Ibu bahasa panggilnya Mae nggih. Dan juga semua pendengar Pak Nasran dan semuanya yang mudah-mudahan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini ceramahnya berdiri apa duduk? Duduk kelihatan semua kan? Nah, kalau enggak kelihatan berarti harus pakai kacamata. Oh, kelihatan semua, iya cukup. Soalnya saya takut kalau berdiri sarungnya bisa kabur nanti kena kipas. Kalau niku nggih rada ragu, niki kipas napa helikopter niki? Oh, ternyata kipas niki. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, Nabi ada dua ayat dari kitab suci Al-Quran yang mana sebagian ahli tafsir beliau itu mengatakan ini ayat yang terakhir turun. Ini ayat yang terakhir turun. Setelah ayat ini enggak ada ayat lagi. Tapi ada juga yang mengatakan ayatnya sudah pernah turun tapi diulangi lagi di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini dua ayat terakhir surat At-Taubah. Yang mana di dalam tafsir Al-Baydhawi disebutkan dari riwayat Ubay bin Ka'ab bahwasanya Kanjeng Nabi SAW beliau mengatakan ayat itu turun ya, ayat turun bersama ayat, huruf turun bersama dengan huruf. Hanya saja turunnya surat Qul huwallahu ahad dan dua ayat terakhir surat At-Taubah ini laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu turunnya bersamaan dengan 70.000 malaikat. Artinya yang mendampingi turunnya ayat ini itu malaikatnya jumlahnya enggak nanggung-nanggung. Berapa? 70.000 malaikat. Nah, ayat ini maknanya luar biasa. Laqad ja'akum, sungguh telah mendatangi kalian. Bayangkan, jenengan itu sama Allah Ta'ala betul-betul dikasih nikmat. Bukan kita yang mendatangi Rasul, tapi Rasul yang mendatangi kita. Laqad ja'akum rasulun, seorang rasul utusan min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Jadi diri kalian sendiri, sama-sama manusianya.
Artinya Rasul yang diutus kepada kita niku Rasul ingkang mangertos sangat keadaan kita sebagai manusia. Makanya Kanjeng Nabi itu tidak melek 24 jam ibadah, tapi Kanjeng Nabi juga tidur dan istirahat. Kanjeng Nabi itu juga sehari-hari itu makan. Kanjeng Nabi juga sehari-hari itu minum. Bahkan ketika Kanjeng Nabi niku puasanya puasa wisol, terus adzan maghrib niku mboten buka tapi nyambung, sahabat mau niru dilarang sama Kanjeng Nabi. Kenapa? Lastu kahayatikum. Aku tidak sama seperti kalian. Aku ini kalau malam Tuhanku ngasih makan kepadaku, ngasih minum kepadaku. Enggak sama dengan kalian, tentunya dengan makanan dan minuman yang sifatnya rohaniah. Benten, umatnya enggak boleh niru. Kenapa? Karena saking Kanjeng Nabi sangat paham dengan kondisi manusia. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati, nabinya mendatangi kita min anfusikum. Sebagian qiraah bahkan yang masyhur juga mengatakan bacanya sebetulnya bukan min anfusikum tapi min anfasikum. Kalau min anfusikum dari diri kalian sendiri. Tapi kalau min anfasikum dari yang terhebat di antara kalian. Jadi Kanjeng Nabi itu betul-betul merupakan orang pilih dari semua yang hebat di antara manusia itu, maka yang paling hebat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah, sifatnya Rasul ini gimana? Azizun alaihi ma anittum. Berat diderita oleh Nabi segala sesuatu yang berat yang menimpa umatnya. Terus Kanjeng Nabi niku ikut merasakan beban yang ditanggung sama umatnya. Mula Kanjeng Nabi niku senajan seneng sama siwak, Kanjeng Nabi itu sampai mengatakan kalau bukan karena takut memberatkan, siwak saya katakan hukumnya wajib. Kalau bukan karena takut memberatkan umat, saking senengnya Kanjeng Nabi sama kayu siwak. Bahkan Kanjeng Nabi Ramadan tidak keluar ke masjid untuk sholat taraweh. Kenapa? Karena khawatir kalau Kanjeng Nabi ke masjid terus nanti hukumnya jadi wajib. Jadi Kanjeng Nabi itu seorang Nabi yang tidak kepingin umatnya itu berat. Tidak kepingin umatnya itu merasakan berat, itu tidak kepingin. Kalau perlu umatnya harisun alaikum masuk surga dan caranya yang paling gampang. Terus pokoknya sholat 5 waktu dilakoni, birrul walidain, ngaji yo melu, ora tau ngapusi tanggane, utang yo nyaur. Mlebet swarga insyaallah. Nggih, amin Allahumma amin. Kanjeng Nabi itu pengin kula kalih panjenengan niku harisun alaikum tuh peduli dengan keselamatan kita biar kita masuk surga, tapi ndak mau kalau kita ini merasakan yang berat. Enak atau ndak? Enak. Nyun ngapunten nggih, Jenengan pernah ndak baju kena najis? Pernah? Pernah? Apa najise? Bingung. Akeh pokoknya nggih. Contoh nih, ada baju kena kotoran. Najis apa enggak? Itu kalau kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad cukup ambil kotorannya, kemudian bersihkan bekasnya, alirkan air, maka baju sudah menjadi suci. Itu kalau umat Nabi yang terdahulu kalau kena najis bukan diambil kotorannya, dipotong gitu. Jadi kalau nyun ngapunten umatnya Kanjeng Nabi Muhammad tuh diterapkan seperti itu, kula yakin kelambine jenengan ki ora enek sing utuh. Entek tangane, entek gulune. Apalagi ibu-ibu berarti itu pakaiannya gamisnya tambalan semua. Warna hijau, tambalan abang, tambalan biru. Kenapa? Karena pernah kena najis. Tapi khusus biar umatnya Kanjeng Nabi Muhammad tidak berat, maka cukup dibersihkan dengan air.
Umat Nabi yang terdahulu kalau sampai berbuat dosa, berbuat maksiat, itu besok pagi dipampang di depan rumahnya tertulis Fulan bin Fulan maksiat. Maksiatnya apa? Ngerasani. Sebagai kafarah baca Yasin 40 kali. Itu. Maksiat lagi, pampang lagi. Fulan bin Fulan maksiat. Jenis maksiat nginceng wong adus. Sebagai kafarah nyulek matane dhewe nganggo garpu. Itu dulu sampai ada yang terjun dari jurang. Berat, tapi kalau umatnya Nabi Muhammad SAW kalau sampai bermaksiat maka hanya diperintah untuk bertaubat. Kalau yang diganggu hak atau kehormatan atau harta orang lain, maka tobat plus minta maaf. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lah Kanjeng Nabi suruh nyampaikan ini kepada orang kafir Quraisy. Ini ayatnya turun, sungguh telah datang pada kalian seorang rasul min anfusikum dari diri kalian sendiri, kelompokmu sendiri. Azizun alaihi ma anittum, tidak kepingin kalian tuh berat karena beratnya kalian dirasakan sama beliau. Harisun alaikum, semangat pengen kalian jadi orang yang selamat. Bil mu'minina raufur rahim, dan dengan orang yang beriman Kanjeng Nabi itu raufur rahim, selalu bersikap pengasih dan penyayang. Nah, ayat lanjutannya ini yang istimewa. Lah kalau sudah dapat nikmat, nabinya seistimewa itu fa in tawallau. Loh, nabinya sudah sesempurna itu kok masih tidak manut sama Kanjeng Nabi. Apa kata faqul, katakan pada mereka hasbiyallahu la ilaha illahu, cukup bagiku Allah, tiada Tuhan selain, alaihi tawakkaltu, aku hanya pasrah kepada, wa huwa rabbul arsyil, dialah Allah pencipta arsy yang agung. Kenapa kok yang disebutkan cuma arsy? Arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Lah kalau arsy aja bisa diciptakan, apalagi yang lain. Wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, kalau orang itu sudah dapat Nabi yang seperti itu kok masih enggak mau manut sama ajarannya Kanjeng Nabi, kata Allah, kamu wahai Nabi katakan cukup bagiku Allah. Aku berlindung sama Allah Ta'ala pencipta arsy yang agung. Sampai dikatakan barang siapa yang setiap pagi baca 7 kali, sore baca 7 kali, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Apa kata Nabi? Kafahullahu ma ahamma qala shadiqan au kadziban. Jadi satu-satunya wirid yang dijamin bacamu jujur, bacamu tidak jujur, tapi kamu baca semua urusanmu dibereskan sama Allah Ta'ala. Pagi 7 kali, sore 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Apalah apa enggak? Semua urusannya dibereskan sama Allah Ta'ala. Syaratnya baca ayat itu. Lu pernah ada sahabat mau perang, jatuh, kakinya itu patah, patah itu sampai geser, sehingga yang lain udah jalan ketinggalan sendiri. Ketika itu didatangi sama sahabat yang lain, kenapa kakiku patah? Oh gampang, baca ayat fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca sambil diusap, langsung kakinya nyambung. Karena barokah daripada ayat terakhir daripada surat At-Taubah. Nah, hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Mungkin jenengan ya bingung iki. Apa hubungannya 2 ayat terakhir surat At-Taubah dengan 1000 hari Rama Kiai Abdullah Sa'di, hubungannya apa niki? Nah,
di antara akhir-akhir pembahasan ilmu antara kula dengan almarhum Ki Abdullah Sa'ad itu membahas dua ayat ini. Karena kita sama-sama tahu Ki Abdullah Sa'ad niku di akhir-akhir usianya beliau itu sangat memperjuangkan urusan dakwah mengenalkan Quran pada masyarakat. Memperjuangkan urusan Quran sama masyarakat. Tiap ceramah itu bawa ayat, nerangkan tafsirnya di mana-mana. Bahkan sempat buat grup MTA. Bukan MTA yang kono-kono kuwi mboten. Niku MTA ala Kiai Abdullah Sa'ad, itu sampai ustadz-ustadz dijawil diajak untuk ngirim tafsir, termasuk yang akhir-akhir beliau bahas itu ayat ini. Bahas itu ayat ini. Kata beliau ketika itu menyampaikan kepada kita, dia itu mengatakan, saya Beb ceramah bawakan ayat ini, bukan ayat ini. Selesai saya ceramah, tiba-tiba saya dapat satu pemahaman yang kulo yakin pemahaman ini itu insya Allah ada isyarah kalau memang itu menjadikan beliau itu mendapatkan ridhonya orang-orang soleh. Nah, di antara itu beliau mengatakan, jadi manusia ini hidup di dunia, tugasnya itu adalah berjuang untuk Kanjeng Nabi. Berjuang untuk dakwahnya Kanjeng Nabi SAW. Kenapa? Kata beliau, kalau manusia ini di dunia hidupnya tidak mau berjuang untuk Kanjeng Nabi, maka dia akan dipaksa berjuang untuk selain Kanjeng Nabi dan itu jadinya nggak enak. Berjuang ngurusi urusan dunia yang enggak selesai-selesai. Berjuang ngurusi urusan macam-macam, berjuang melawan penyakit, berjuang melawan ini, berjuang melawan itu. Kata Ki Abdullah Sa'ad, kamu nih hidupmu, jadikan kamu ini berjuanglah untuk Kanjeng Nabi. Kalau hidup ini berjuang untuk Kanjeng Nabi, insya Allah kamu enggak akan dibuat repot berjuang untuk yang lain-lain. Dan kalau kamu sudah berjuang untuk Kanjeng Nabi, terus fa in tawallau, maka masyarakat di sekitarmu itu berpaling dari kamu. Aku ki wis ikhtiar ngawontenaken maulid kok belas ora nek sing teko. Aku ki wis ajak wong do seneng ketemu pengen ngrawuhi majlise Kanjeng Nabi, tapi kok enggak ada tanggapan. Aku berbuat begini tapi kok dimusuhi, aku gini kok enggak ada respon. Fa in tawallau, masyarakat itu berpaling dari kamu. Ketika kamu sudah jalan di jalannya Kanjeng Nabi, maka katakan pada masyarakat yang berpaling itu, hasbiyallahu la ilaha illahu, cukup bagiku Allah, tiada Tuhan selain Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku tuh pasrah. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Allah yang pemelihara arsy yang sangat agung. Artinya kata beliau ketika itu yang didiskusikan bersama dengan kita, dan kula nggih ningali, kula nggih nyekseni piyambak, beliau niku untuk perjuangan dakwahnya niku luar biasa. Luar biasa. Rama Ki Abdullah Sa'ad niku pernah diundang ke tempat pengajian yang harus turun dari mobil, numpak motor pun mboten kuat, munggah gunung. Niku pun diraosaken. Datang ke satu tempat, nama tempat tidak boleh disebut. Nanti melanggar UU ITE nanti. Bahaya. Nama tempat tidak boleh disebut. Jadi beliau itu pengajian di sana dilakoni sama rekoso. Lah anehnya saya mau ke sana, enggak boleh, dilarang. Oh coba enggak usah ke sana, Beb. Saya itu diundang ke tempat yang sama. Oh jangan. Nek jenengan mboten sah. Kula mawon mboten napa-napa. Wah bingung lah pripun iki. Niku Beb
jenengan tuh numpak mobil itu nanti mandek sih. Sudah berhenti nanti jenengan naik motor, engkau motor pada titik tertentu wis ora iso munggah, jenengan diajak munggah gunung. Apa malah senengi enaknya munggah gunung. Oh nek mboten nyendingan mboten sah. Itu beliau perjuangan dakwahnya niku luar biasa. Itu dakwah dengan tenaganya. Juga dakwah dengan hartanya. Berapa banyak satu kampung yang sebelumnya tidak ada orang yang kenal Kanjeng Nabi, enggak ada yang kenal habaib, enggak ada yang kenal ulama, itu bisa berubah menjadi wilayah yang setiap bulannya buat acara maulid, kenal habaib, kenal para ulama, bahkan tiap tahunnya buat acara maulid akbar. Itu karena dakwahnya Romo Kiai Abdullah Sa'ad. Jadi beliau niku betul-betul kita saksikan orang yang betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk perjuangan dakwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dakwahnya luar biasa, birrul walidainnya luar biasa. Luar biasa. Romo Kiai Abdullah Sa'ad niku bukan sekali, berulang kali niku nyeriosaken teng kula. Awal pertama kali diantarkan kalih Mbah Ali Ahmadi untuk mondok. Itu perjuangan naik sepeda niku dieling-eling terus. Sampai akhirnya ditulis di buku beliau Tahu Mencang nggih. Yang cerita niku di Tahu Mencang napa di Kang Bejo? Di Tahu Mencang enggak salah nggih. Di Kang Bejo sampai Tahu Mencang. Pokoknya salah satu tuh bukunya tuh ditulis. Perjuangan pertama kali ketika diantarkan sama Mbah Ali untuk masuk ke pondok pesantren. Dan beliau betul-betul berulang kali tidak, kula niku beb kalau pun urusan tiang sepuh, wis apapun kula siap. Berapapun kula siap. Berapapun kula siap. Kalau urusan orang tua maksimal, beliau niku luar biasa. Bahkan bukan cuma sama orang tua, sampai kepada saudara-saudaranya. Sampai kepada saudara-saudaranya. Romo Kiai Abdullah Sa'ad niku berapa kali beliau bisa umrah dan lain sebagainya, tapi sama beliau pasti diprioritaskan kepada keluarga. Kenapa? Karena beliau tuh kalau seneng tidak pengen seneng sendiri. Kalau seneng pengennya semuanya ikut merasakan senang. Makanya malam hari ini kita semua jadi saksi. Kita semua biasanya hadir nyewu niku anak buat nyewu untuk bapaknya nggih. Atau ibunya. Sekarang Masya Allah bapak ibu buat acara nyewu untuk anaknya. Kalau enggak betul-betul mahbub dicintai sama orang tuanya, enggak mungkin seperti ini. Enggak mungkin seperti ini. Lah itu banyak sekali teladan-teladan dari guru kita almarhum Romo Kiai Abdullah Sa'ad, dan diantaranya juga ini sudah pernah saya sampaikan waktu itu di acara tahlilan, tapi nggih kalau sampai akan melih tidak ada salahnya. Di antara salah satu pembicaraan khusus Romo Kiai Abdullah Sa'ad niku, ketika itu beliau awal-awal baru didawuhi sama Habib Lutfi untuk dakwah di wilayah Solo. Dawuh dari gurunya, wis suruh dakwah di Solo. Maka saat itu dulu sempat menjadi seorang muadzin. Menjadi seorang muadzin. Jadi beliau niku berapa kali ceramah kan nek mbelani muadzin niku luar biasa, buanter banget niku. Wis muadzin ki mesake. Betul. Lo kadang-kadang nggih mikir ya muadzin iki setiap hari ngingetkan sholat 5 kali. Kalau badhe taala jenengan pernah ndak kepikiran ngucap matur nuwun teng muadzin? Pernah? Pernah kepikiran? Matur nuwun tok lho. Apa neh nyangoni iki belas. Nyangoni muadzin ku lebaran ngei pah belas. Ngucap matur nuwun itu pernah kepikiran apa ndak? Belas. Tapi kalau saat niku
Berulang kali itu nyampaikan tentang muadzin niku. Kenapa? Karena beliau dulunya pernah jadi muadzin ketika itu. Saya ngerasa muadzin niku mesake. Niku nek adzane telat dipaitu wong akeh. Tapi nek adzane on time ya dipaitu. Wah, ora tau telat ki berarti wonge nganggur iki. Ora duwe gawean liyane iki berarti. Muadzin niku tadi nek telat dipaitu, nek on time ya dipaitu. Nah, pemelih muadzin adzan maghrib Ramadan telat. Wis ora trimo dipaitu ki dilaknat wong sak kampung. Kuwi jane iso nyawang jam apa ora ki jangan buka sik iki ketoke. Itu sudah itu. Muadzin Ramadan telat wis. Wis. Bahkan kadang muadzin itu kan tanggung jawab. Kenapa nggih? Ada muadzin mau jaga-jaga, wis pokoknya aku on time. Kene sing masjid liyane ndisi dipaitu. Iki muadzin adzane mesti kari dhewe. Kono adzan kok kono urung. Itu muadzin itu terus beliau ketika didhawuhi awal dulu muadzin. Kemudian khidmat di majlis-majlis. Bahkan ketika itu beliau termasuk aktif menghadiri majlis di Masjid Riyadh yang ketika itu masih masa hidupnya almarhum Al-Habib Muhammad Anis bin Alawi bin Ali Al-Habsyi. Nah, pada Senin terakhir bulan Rajab, tahunnya itu tahun 2006 Masehinya, itu di Masjid Riyadh kalau Abdul Saad niku ikut ngaos Sahih Bukhari. Senin terakhir bulan Rajab itu menghatamkan Bukhari. Jadi pas momen menghatamkan Bukhari itu momen terakhirnya Habib Anis mimpin majlis karena sore harinya beliau sakit dan akhirnya terus sakit sampai beliau meninggal. Itu momen terakhirnya Habib Anis mimpin majlis. Itu Habib Anis ketika jalan mau masuk ke ruangan dalam kondisi orang desek-desekan mau salaman, tidak sengaja kakinya Habib Anis itu menginjak nasi kebuli yang digunakan untuk jamuan yang itu berada di tempatnya Ki Abdullah Saad. Jadi kakinya itu Habib Anis itu nginjak nasi kebuli dipas. Jadi niku kalau jenengan ngerawih hal mal itu lah dibagi masih kebuli kan talaman-talaman nggih. Satu talam biasanya orang 3, orang 4 jenengan apa nggih? Jadi jenengan rada ngakali berarti tak talam digowong loro tok. Iki ketara wis ngepaske wis ora sarapan, ndak makan siang bengi paske maulidan cocok sak talam gowong loro. Nah, itu jadi pas itu kan sudah dibagikan talaman itu Habib Anis mau jalan itu nginjek nasi. Nah, Anda bayangkan itu kalau jenengan kan mesti mikirin nek wong biasa lah, wah segala ijawe sing ngurung didak iku. Nah, itu Ramaki Abdullah Saad itu langsung secara spontan nasi yang ada di kakinya Habib Anis itu langsung diambil, yang kena kakinya sudah diambil langsung spontan dimakan. Dimakan. Spontan tuh yang di kaki diambil, kemudian langsung dimakan. Beliau mengatakan pada saya setelah beliau melakukan itu, malamnya mimpi ketemu Rasulullah SAW. Nah, semasa hidupnya saya tidak pernah menceritakan ini. Kenapa? Karena banyak orang-orang soleh itu tidak mau diceritakan kelebihannya ketika beliau masih hidup. Tapi ketika sudah wafat, ya saya punya tanggung jawab untuk menceritakan ini. Semoga cerita ini akan sampai didengar oleh sampai putra-putra beliau nanti insya Allah. Sebagai penerus perjuangan dakwahnya. Yang saya heran tuh kok bisa ada pikiran langsung ngambil nasi di kaki. Nah, itu kalau bukan seseorang yang sudah ditarbiyah, itu punya kecintaan yang luar biasa kepada para pewaris Nabi, enggak mungkin seperti itu. Spontan loh. Hanya itu coba jenengan pas pengajian segomu dibedak kene Pak Yai. Nah, engko lak paling yo miso. Apa ora duwe mripat to piye ku ya sego bedak. Ngene apa nggih? Jujur mawon, ngene apa nggih?
Itu Rama Kiai Abdul Samad itu kok bisa mikir untuk langsung tabarukan dari kaki yang sudah, nasi yang sudah diinjek oleh kaki. Bayangkan coba, kalau enggak karena kebersihan hatinya, enggak mungkin itu terjadi. Tapi itulah Rama Kiai Abdullah Sa'ad, seorang yang mungkin kita pernah jumpai, kita pernah bersama-sama, pernah mendengarkan wejangannya, pernah mendengarkan nasihatnya. Malam hari ini kita semua kumpul untuk mendoakan beliau, untuk mengenang beliau. Insya Allah kita semuanya jadi orang yang saat itu makomnya bukan namung muhibbin tapi mahbubin. Bukan cuma pecinta tapi yang dicinta. Semoga kita jadi orang yang mencintai dan dicintai oleh orang-orang soleh, mencintai dan dicintai oleh para ulama, mencintai dan dicintai oleh para pewaris Nabi, dan juga mencintai dan dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita duduk kumpul di tempat di mana beliau tinggal di masa kecilnya, di rumah kediaman orang tuanya, keluarganya. Semoga sebagaimana kita senang kumpul malam hari ini, maka beliau di sana pun juga senang insya Allah. Kiriman-kiriman doa sampai kepada beliau, jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Amal solehnya tersampaikan kepada beliau. Dan kita doakan ayahanda dan ibunda beliau insya Allah selalu panjang umur, fisihatan wa afiyah. Haji Ali Ahmadi, Abudan Ma'i insya Allah selalu sehat walafiat. Dan juga putra-putra beliau, putri-putri beliau, insya Allah jadi penerus perjuangan beliau, penerus dakwah beliau, penerus cinta beliau, penerus mahabbah beliau, penerus yang insya Allah akan menjadi al-khalaf fittiba'i salaf, generasi yang baru dan mengikuti generasi yang lama. Semoga kita semuanya kumpul di tempat ini, yang kumpul di tempat ini Allah hajat kita dikabulkan sama Allah Ta'ala. Yang punya hajat kabulkan sama Allah Ta'ala, sedang sakit diangkat semua penyakitnya, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, dan jadikan kita semuanya orang yang insya Allah panjang umur, fisihah dan wa'afiyah, ala hadhihi niyah wa qaliniyatin salihah, wa ala mansafatan salihun, bimidli hadhi da'watul munasabat, wa ila khatatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Saking kula cukup semanten kirang langkung kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.